Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam. Apa kabarnya nih buat kalian semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. Kak. Malam. Alhamdulillah sehat. Kita perkenalan dulu nih. Ya, Dengan Mas tadi, bisa diperkenalkan dulu siapa namanya, dari mana? ya. Izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Akbar Adi Wijaksana, asal dari Kudus. Oh, Kudus bagian mana ya, Mas? Kudus itu ada di Jawa Tengah. Dia terkenal sama ada Sunan Kudus sama Sunan Muria. Ada dua sunan di sana. Oke, jauh ya. Ini Ya. selanjutnya dengan Mbak Dini. Gimana nih? Coba Iya. kenalan dulu, Mbak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Rasuti, bisa dipanggil Dini, asal dari Lampung. Oke. Dan Mbak Wanda, boleh perkenalkan diri dulu, Mbak. Iya, izin memperkenalkan diri. Susi Wandari, biasa dipanggil Wanda. Saya dari Kalimantan. Oke, jauh ya di Kalimantan. Berarti kita udah beda jauh jarak sama waktunya juga beda 1 jam ya, Mbak? Bener kan ya? Lebih Iya. cepat ya, Mbak ya? Iya. Oke, malam ini kita bakal ngadain podcast untuk yang bakal kita bahas terkait dengan berakhlak ya. Nah, untuk lanjut ke sana, saya sendiri pengen tahu nih, gimana menurut kalian nilai dari loyal, adaptif, kolaboratif? Coba saya mulai dari Mas Adi dulu deh. Loyal itu apa sih, Mas? Oh iya, boleh. Loyalitas. Menurut saya loyalitas adalah komponen penting dari dalam suatu organisasi, kelompok, atau hubungan antar individu. Inti dari loyalitas itu sendiri adalah sebuah kesetiaan dan dedikasi. Loyalitas adalah konsep yang berkaitan dengan komitmen dan dedikasi kepada orang lain, di mana kita yang sekarang ini menjadi CASN, yang nantinya akan menjadi ASN, diharapkan kita mempunyai loyalitas pada instansi kita masing-masing. Wah, berarti loyalitas itu sebuah poin penting yang harus kita tanam juga ya sebagai calon ASN ini ya, Mas ya. Terus Iya. gimana menurut Mas, loyalitas itu tuh kapan harus diimplementasikan sebagai seorang ASN ini? Loyalitas itu sendiri kita dapat implementasikan dengan tindakan di mana tanpa pamrih ini dapat diukur dan dilakukan setiap hari di tempat kerja kita. Didedikasikan untuk membantu satuan kerja untuk bisa tumbuh dan berkembang. Pimpinan pun dapat membantu mendorong pegawai untuk tetap terus berinovasi, memberikan yang terbaik bagi satuan kerja. Pengorbanan waktu dan tenaga yang diberikan oleh seseorang tanpa pamrih merupakan salah satu wujud tertinggi dari loyalitas. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi menurut Mas Adi itu loyalitas tuh bagaimana cara kita buat mengorbankan waktu, tenaga kita untuk instansi atau negara ini tanpa pamrih, begitu ya, Mas ya? Iya. Oke. Selain dari instansi atau tempat-tempat kita bekerja, itu di mana lagi dapat kita implementasi loyalitas tersebut? Loyalitas sendiri selain di dunia kerja, kita bisa dapat mengimplementasikan dalam berbagai lokasi, baik itu di tempat kerja, di lingkungan tempat kita tinggal,
ataupun di keseharian kita masing-masing. Khususnya kali ini di dunia pekerjaan, loyalitas dapat kita lakukan dengan bekerja sebaik mungkin. Pegawai yang loyal tidak hanya bekerja keras untuk mendapatkan gaji mereka, tetapi mereka juga berkomitmen untuk kesuksesan tempat mereka bekerja. Hal ini termasuk mengorbankan waktu dan minat mereka sendiri untuk memberikan lebih banyak energi dalam satuan kerja. Tindakan tanpa pamrih ini dapat diukur dan dilakukan setiap harinya, dimanapun kita berada, baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia kita, lingkungan tempat tinggal kita, dan di lain-lain tempat kita dimanapun kita berada. Oke, begitu ya. Untuk terkait tempat kita memberikan loyalitas tuh berarti kita harus tidak tanggung-tanggung lagi ya, Mas ya. Itu Iya, bagaimana sih betul. emang seorang ASN itu dapat mengimplementasikan loyalitas mereka tuh gimana coba, Mas? Loyalitas seorang pegawai dapat diandalkan dengan mereka sudah berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, di mana yang dibutuhkan adalah menunjukkan komitmen mereka, yaitu dengan cara menunjukkan kesungguhan dari pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Loyalitas pun dapat diberikan pegawai dengan cara memberikan yang terbaik, dengan cara memberikan inovasi bagi satuan kerja mereka. Oke. Jadi menurut Mas Adi itu loyalitas itu sangat pentingkah untuk dimiliki oleh seorang ASN ya? Iya, Begitu, Mas. sangat-sangat penting. Mengapa? Mengapa loyalitas itu sangat penting dimiliki oleh seorang ASN? Karena dimanapun tempat kita bekerja, yang dibutuhkan oleh tempat kita bekerja bukan hanya kita sendiri, bukan hanya kita mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan ataupun yang lain-lain, tapi gimana dedikasi kita untuk satuan kerja kita, yaitu dengan cara tadi berinovasi yang tumbuh dari kemauan pegawai yang ingin satuan kerja mereka dapat tumbuh dan tidak stagnan. Agar seorang pegawai mau berinovasi, dia harus memiliki rasa memiliki terhadap satuan kerja mereka masing-masing. Ketika pegawai mempunyai perasaan tersebut, dapat dipastikan bahwa loyalitas ada dalam hati mereka. Jadi kalau Seperti misalkan kita udah memiliki rasa loyalitas itu, kita harus pastikan itu ada di setiap hati para pegawai itu ya, Mas ya? Iya, betul, harus. Kalau misalkan kita harus memiliki sifat loyalitas itu kepada siapa, Mas? Kita dedikasikan. Apakah untuk masyarakat atau untuk instansi? Itu gimana pendapat Mas Adi? Iya, menurut pendapat saya loyalitas dapat didedikasikan itu bukan hanya kepada misalnya diri kita sendiri ataupun kepada seseorang tertentu, tapi kita harus benar-benar loyal kepada institusi, kepada tempat kita bekerja, masyarakat, negara, presiden, dan semua lingkup. Artinya tanpa kehadiran pimpinan atau tidak ada pejabat, kita harus tetap disiplin, tetap bekerja secara giat, dan tunjukkan profesionalisme dari diri kita sendiri. Kita dapat menanamkan rasa memiliki terhadap satuan kerja kita, tidak ragu untuk mengorbankan waktu dan tenaga demi memberikan yang terbaik bagi bangsa tanah air. Oke, begitu. Berarti pendapat Mas Adi itu sangat yakin bahwa loyalitas itu sangat penting unsurnya di dalam diri seorang ASN diimplementasikan kepada negara ini. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi ya loyalitas itu ya, Mas ya? Iya, harus Itu ada berarti di dalam satu diri unsur seorang sangat ASN. penting. Jadi itu juga harus ditanamkan di setiap
hati seorang ASN untuk ikut serta berinovasi mengembangkan NKRI ini ya, Mas, ya? Ya, Sudah betul, Mbak. bagus banget itu bagus banget, heeh. Saya setuju sih, Mas. Oke, coba kita beralih ke adaptif. Saya coba tanya dengan Mbak Dini deh, adaptif. Halo, Oke. Mbak Dini, gimana? Halo. Ya, Saya sendiri mau tanya nih, menurut Mbak Dini, apa yang disebut dengan adaptif itu, Mbak? kalau adaptif itu sebenarnya suatu kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Adaptif itu merupakan sikap yang harusnya ada. Makanya salah satu core value dari berakhlak itu salah satunya adaptif. Seorang ASN itu harus memiliki sikap yang adaptif, di mana dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, dengan adanya masalah-masalah yang timbul, itu harus ada sikap itu tadi adaptif, adalah sikap yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan rekan kerja yang baru. Seperti kita kan contohnya sebelumnya mungkin teman-teman atau rekan-rekan di sini semuanya bekerja ataupun berinteraksi dengan instansi atau di perusahaan lain ya, dengan orang-orang yang sebelumnya. Lalu setelah menjadi aparatur sipil negara, tentunya pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi, entah itu teman kerja, rekan kerja, ataupun aplikasi atau sistem yang kita kerjakan saja itu sudah berbeda gitu. Jadi itu menuntut kita untuk bersikap adaptif. Bagaimana kita menghadapi setiap perubahan-perubahan tersebut agar kita kedepannya tidak ketinggalan seperti itu, tidak tertinggal dengan orang-orang lain seperti itu. Oke, jadi adaptif itu suatu proses penyesuaian ya, Pak, ya? Ya, Mbak, ya? Suatu proses penyesuaian yang harus dimiliki oleh ASN dalam mengembangkan negara ini. Ya, Mbak, begitu ya? Iya, betul sekali. Berarti seorang ASN tuh harus punya jiwa adaptasi yang tinggi dan bisa peka terhadap perubahan-perubahan yang ada di negara ini dan era ini ya, Mbak, ya? Betul sekali. Iya, benar banget. Terus untuk pihak mana saja, Mbak, yang memiliki peran penting dalam penerapan nilai adaptif ini di dalam suatu instansi menurut Mbak? Kalau dalam suatu instansi itu kan pasti ada banyak orang ya, dan di suatu instansi juga pasti ada tingkatan-tingkatan tertentu gitu, dari yang mungkin pelaksana ataupun di atasnya, seperti di lingkungan pengadilan itu ada tingkatan-tingkatan tersendiri di suatu organisasi. Ada yang menjabat sebagai pelaksana, terus meningkat naik lagi ke atasnya ada pejabat yang lebih tinggi, sampai nanti di tingkatan yang paling terakhir di semua lini itulah. Jadi semua pihak itulah yang harus harus mempunyai sikap adaptif. Jadi walaupun ya mungkin yang menghadapi langsung sebuah pekerjaan itu mungkin yang pelaksana, tapi yang ketua itu harus bisa semua yang lain itu ikut ambil alih, beradaptif, harus bisa berperan aktif dalam jadi jangan sampai tertinggal ya, Mbak, ya. Betul. Kalau misalkan kita mempunyai mindset kalau kita tuh jangan sampai tertinggal, kita harus punya mindset harus mengikuti era-era yang ada. Itu kapan, Mbak? Kapan waktu yang bagi seorang pegawai itu mengimplementasikan sikap adaptif itu, Mbak? Adakah waktu yang harus ditentukan bagi seorang pegawai itu? Untuk kalau waktu tertentu atau waktu yang paling baik untuk
mengimplementasikan sikap adaptif itu tentunya ya setiap saat begitu ya, karena kita tahu sendiri sekarang perubahan di era sekarang itu sangat banyak terjadi, sangat cepat terjadi. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, banyak kebutuhan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita tidak bisa berhenti di satu titik. Oh, kita sedang melaksanakan sikap adaptif di sekarang nih. Jadi waktu-waktu berikutnya tidak seperti itu. Karena kita harus selalu mengembangkan sikap adaptif itu untuk ya nggak kenal waktu ya Mbak ya. iya, Kita tidak kenal harus siap waktu, dengan harus apapun yang tiba-tiba perubahan tuh kita harus siap siaga, nggak jadi panik, nggak apa, kita harus menerima apapun perubahan yang terjadi. Itu yang harus iya, dimiliki oleh ASN ya Mbak ya. betul. Iya benar-benar. Saya setuju yang itu. Terus untuk pegawai sendiri, kenapa harus memiliki sifat adaptif itu Mbak? Selain dari penilaian Mbak itu apa coba? Kalau sikap adaptif sih ini berkaitan erat dengan mungkin kinerja ya, karena kita dinilai kinerjanya begitu. Jadi sikap adaptif ini merupakan sikap yang sangat mendasar. Jadi contohnya contoh kecil saja, misalkan kita ingin membutuhkan informasi, membutuhkan suatu informasi dari atasan ataupun dari rekan kerja yang lain, tentu kita harus punya yang namanya kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka, memahami bagaimana karakter mereka, memahami bagaimana cara berbicara dengan mereka. Itu juga salah satu bentuk sikap adaptif dari diri kita untuk menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang baru, dengan rekan kerja yang baru, untuk mendapatkan informasi seperti itu. Dan nantinya pun sikap adaptif itu bisa berdampak terhadap kinerja kita. Bagaimana kita menyikapi masalah yang ada, bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita untuk mencari tahu apa yang kira-kira kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ini, apa yang kita butuhkan untuk membuat pekerjaan ini cepat selesai begitu. Jadi mengapa sikap adaptif ini sangat diperlukan? Karena kedepannya kita tidak akan mengalami suatu kepanikan begitu. Kalau misalkan kita dihadapkan oleh suatu masalah, ya kita harus berusaha untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, apa yang harus kita lakukan. Dan sikap adaptif ini merupakan wujud kita dalam bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan terhadap kita. Oke, itu penjelasannya sangat jelas banget ya Mbak Dini. Saya mau tanya nih, itu kan dari tadi Mbak Dini itu menjelaskan bahwa adaptif itu sangat penting di suatu instansi ya Mbak, bener kan? Nah, Iya. Saya mau tanya, selain di instansi di mana emang perilaku adaptif itu harus diimplementasikan? Selain di instansi tentunya di kehidupan kita bermasyarakat ya, karena selain di masyarakat juga bagaimana kita kehidupan kita untuk sebagai warga dunia ya. Contohnya misalkan dalam bermedia sosial ataupun dalam menggunakan aplikasi-aplikasi itu harus adaptif ya. Dan selain itu juga harusnya kita lebih peka gitu terhadap perubahan-perubahan yang mungkin ada di suatu teknologi, ada teknologi baru begitu yang sifatnya mungkin penting untuk kita ketahui, itu harus kita gali pengetahuan itu gitu untuk kedepannya agar kita bisa lebih meningkatkan value dalam diri kita. Oke, jadi menurut Mbak Dini, suatu sifat adaptif itu nggak harus cuma di instansi aja, tapi harus di masyarakat hingga di tingkat kehidupan kita sebagai warga
negara Indonesia ini ya, Mbak, ya. Iya, karena kan Terus kita tidak hanya bagaimana sih iya, benar benar. Kita nggak hanya cuman kerja di instansi, tapi kita juga sebagai warga betul. negara Indonesia, kita harus menerapkan itu di segala sektor, segala segi kehidupan ya, benar benar. Itu terus kalau misalkan, peran adaptasi dalam menunjang kinerja ASN atau cara atau kiat nih yang dapat dilakukan ASN untuk memiliki sikap adaptif, gimana tuh, Mbak? Eee, jadi untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk, contoh kecilnya saja untuk mendapatkan informasi begitu, kita yang harus butuh yang namanya perilaku adaptif, karena perilaku adaptif itu sangat-sangat berperan penting, bagi kelangsungan kinerja kita ke depannya. Cara yang bisa dilakukan, untuk kita memiliki sikap adaptif, yang pertama menurut saya yang paling dasar saja, kita itu harus bisa, memiliki keterbukaan terhadap informasi, harus memiliki sifat yang terbuka, harus memiliki sifat yang menerima semua masukan, menerima semua informasi, menerima kritik, saran, ataupun masukan dari orang-orang lain. Kalau misalnya kita tidak dari awal saja kita tidak memiliki sifat tersebut atau kita menutup diri dari segala macam informasi, bagaimana kita ke depannya akan menentukan suatu pemecahan masalah gitu. Jadi harusnya kita memiliki keterbukaan terlebih dahulu atas segala permasalahan yang terjadi. Itu juga kita harus menerima, dan selanjutnya ya berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa mengasah pengetahuan kita, kembali meningkatkan kompetensi kita untuk kedepannya, dan itu salah satu sifat yang adaptif ya menurut saya, karena pengetahuan-pengetahuan ataupun teknologi-teknologi yang sekarang bermunculan kan banyak gitu. Jadi kita harus punya keingintahuan yang besar seperti itu agar kita ke depannya tidak tertinggal dengan orang lain, agar kita bisa melakukan yang terbaik untuk instansi ataupun negara kita. Oke, Iya. berarti sifat adaptif ini juga tidak kalah pentingnya untuk dimiliki oleh seorang ASN ya, Mbak Dini ya? Iya. Karena kalau sifat adaptif ini bagaimana cara kita untuk tetap bisa bersaing, tetap bisa berlomba tanpa tertinggal dengan era yang terus maju begini ya, Mbak, ya? Dan Iya, sifat karena adaptif ini heeh, iya, sekarang kan kita menghadapi perubahan yang begitu masif ya. Jadi jangan hanya perubahan saja jangan hanya suasana ataupun keadaan saja yang berubah, tapi harusnya pola pikir kita juga berubah gitu. iya, apalagi dengan dunia digital yang makin pesat berkembang ini ya, Mbak, ya. Ya terima kasih banyak ya, Mbak, untuk penjelasan adaptifnya itu sangat jelas sekali untuk didengarkan. Oke, kita berlanjut ke Mbak Wanda nih. Saya mau tahu, Mbak, kalau dari penilaian Mbak tentang kolaboratif, apa sih, Mbak, kolaboratif itu? Jadi kolaboratif itu membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka, untuk bekerja sama guna menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kolaboratif itu adalah bentuk kerjasama kita ya, sesama warga negara Indonesia untuk mencapai tujuan Dan, NKRI itu sendiri ya, Mbak, ya? ya, Oke, terus mengapa kita harus memiliki sifat kolaboratif itu? Apa sifat kolaboratif
mengapa sifat kolaboratif itu sangat penting kita milikin? Jadi sifat kolaboratif itu penting untuk dimiliki terutama oleh ASN karena sifat kolaboratif mendorong ASN untuk terus berinovasi dan berkarya secara berkelanjutan. Gitu. Jadi kan dengan adanya kerjasama, kita bisa buat inovasi baru. Karena kalau misalnya kita menyelesaikan sesuatu dengan berpikir sendiri, itu kan pastinya hasilnya nggak optimal gitu. Oke, jadi dengan kolaboratif yang dimiliki oleh ASN, kita dapat bekerja sama membentuk suatu pemikiran dan bekerja sama membuat inovasi yang membangun untuk instansi atau negara ini ya, Mbak, gitu ya, Mbak, ya? Iya, betul sekali. Terus kalau misalkan kita udah nih punya, pemikiran kolaboratif itu penting, kapan harusnya sifat kolaboratif itu diimplementasikan, Mbak? Oke, jadi saya rasa saat sebuah organisasi atau kelompok menghadapi suatu permasalahan, maka dibutuhkan sifat kolaboratif itu sendiri. Jadi harus ada kolaborasi antar individu dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Terus siapa saja sih, Mbak, yang harus berkontribusi dalam mengimplementasikan sifat kolaboratif ini, Mbak? Nah, jadi yang harus berkontribusi itu semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi atau kelompok itu harus berkontribusi dalam pengimplementasian sifat kolaboratif, dimulai dari kesadaran diri sendiri, kesadaran dari dalam diri bahwa kita butuh pendapat orang lain, butuh inovasi dari orang lain, agar dapat menemukan inovasi baru dan menghasilkan nilai tambah untuk tujuan bersama. Dengan sifat kolaboratif itu, Mbak, apakah cuma bisa dilakukan di instansi aja atau di mana, Mbak, menurut Mbak? Apakah itu tuh harus ada di setiap aspek kehidupan kita juga atau itu nggak terlalu penting itu? Di mana jadi, Mbak? Jadi sifat kolaboratif itu dapat diimplementasikan antar individu atau lebih, mulai dari rumah tangga, terus lingkungan sosial bermasyarakat, di lingkungan organisasi maupun di lingkungan kerja. Jadi di setiap aspek kehidupan saya rasa penting untuk berkolaborasi. Oke, dengan kolaborasi itu kita dapat menciptakan suatu inovasi dan itu juga bisa dapat dilakukan di instansi dimanapun dan di berbagai aspek kehidupan ya, Mbak, ya. Kalau kita memandang suatu kolaborasi itu begitu penting, bagaimana cara kita mengimplementasikan sifat kolaboratif itu, Mbak? Jadi salah satu bentuk implementasi dari sifat kolaboratif itu yaitu dengan problem solving dengan grup. Jadi dalam sebuah organisasi pastinya akan selalu muncul sebuah masalah baru yang harus diselesaikan dengan solusi yang inovatif. Jika masalah hanya diselesaikan seorang diri, maka dapat dipastikan bahwa solusi yang dihasilkan itu tidak begitu optimal, bahkan bisa saja keliru. Nah, karenanya sangat disarankan untuk memecahkan masalah-masalah dalam organisasi bersama rekan kerja lainnya, alias problem solving bersama grup atau divisi. Karena masing-masing karyawan itu kan memiliki opini sendiri ya, terus punya latar belakang yang berbeda, serta pengalaman hidup yang bervariasi. Awalnya mungkin akan sulit sih untuk menyatukan pikiran setiap individu. Tapi keberagaman ini yang akan nantinya membawa grup atau kelompok kita menuju solusi yang inovatif yang mungkin nggak akan terpikirkan sebelumnya. Gitu. Jadi menurut Mbak, sifat kolaboratif itu sangat penting juga ada di aspek kehidupan kita, Mbak, ya. Dengan era yang terus berkembang, tidak mungkin era yang maju ini tidak ada masalah yang akan timbul ya, efek samping yang akan timbul. Dengan cara kolaboratif, kita dapat bekerja sama, menyatukan pikiran, saling bertukar pikiran untuk memecahkan sebuah masalah, begitu Mbak ya? Iya, betul.
Wah, benar banget. Terus, terima kasih juga buat kalian semua udah menjelaskan apa itu loyal, apa itu adaptif, dan apa itu kolaboratif. Suatu 3 poin yang harus dimiliki oleh ASN. Kita coba berlanjut, Mbak, dengan kasus yang lagi hangat-hangatnya ini. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Wah. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim, satu penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Dewasun sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu Istri. Saya ingin tahu nih, bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian sebagai narasumber tentang kasus FS yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita tahu bahwasannya Kapolri itu suatu instansi yang memegang peran penting juga di negara kita ini ya. Bagaimana sih menurut kalian peran Kapolri itu dalam menghadapi kasus dari FS ini dalam sudut pandang loyalitas, adaptif, dan kolaboratif? Coba kita mulai dulu dengan Mas Adi nih. Gimana Mas? Menurut Mas dari pandangan loyalitas, sifat pihak Kapolri itu dalam menanggapi kasus FS ini bagaimana ya? Ya, baik Mbak. Terima kasih kesempatannya. Menurut pandangan saya dari segi loyalitas, Kapolri telah dapat membuktikan loyalitas dia sebagai seorang Kapolri, yaitu dibuktikan dengan penetapan sejumlah tersangka, termasuk sendiri yaitu Irjen Pol FS yang cukup disegani di tubuh Polri. Tapi Kapolri dengan tegas dan dengan sikapnya, dia berani untuk mengungkapkan tersangka di balik pembunuhan dari Brigadir J. Nah, apa yang dilakukan Kapolri ini merupakan bentuk dari loyalitas dan tegak lurus kepada arahan dan perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo, di mana Polri bisa mengusut tuntas kasus tersebut, kemudian melimpahkannya ke persidangan dengan menetapkan tersangka-tersangka, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pengungkapan kasus penembakan Brigadir J ini merupakan komitmen dari Polri sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, yaitu agar kasus ini dapat diselesaikan secara tepat, transparan, dan akuntabel. Ya, begitu Mbak, menurut saya. Oke, jadi mereka tuh sudah membuktikan keloyalitasannya dengan menjalankan tupoksinya dengan menyelesaikan kasus FS ini dengan secara efektif, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan semuanya terungkap dengan loyalitas yang mereka miliki ya, gitu ya Mas ya? Iya Mbak, betul sekali. Iya, thank you ya Mas, terima kasih banyak Mas. Terus saya mau dengar dari Mbak Dini nih, gimana menurut Mbak Dini terkait sudut pandang adaptif yang Kapolri lakukan saat ini untuk menghadapi kasus FS yang sedang panas ini, Mbak? Iya, kalau kita ikuti dari awal ya, Kapolri itu kan mungkin ada beberapa kejadian yang mungkin dapat sedikit menurunkan kepercayaan publik terhadap Kapolri ya, karena dari awal juga kita tahu
kasusnya itu menimbulkan kejanggalan-kejanggalan tertentu. Ada kejanggalan-kejanggalan yang entah disengaja atau tidak, yang dapat membuat citra Polri itu sempat turun begitu, sempat ada turunnya kepercayaan publik terhadap Polri. Tapi kembali lagi, tentunya Kapolri juga pasti sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Akbar, keloyalitasan dari Polri ini ternyata sudah tergambarkan ya dengan pemecahan masalah, dengan sudah ditetapkannya tersangka. Dalam pengimplementasian adaptif itu sebetulnya sudah tercermin ya dari sikap Kapolri untuk mengusut tuntas dengan membentuk tim khusus yang dapat menetapkan tersangka gitu, yang akhirnya dibuka gitu, yang akhirnya publik tahu siapa gitu yang menjadi dalang begitu, yang menjadi tersangka. Itu juga merupakan menurut saya jadi salah satu sikap dari Kapolri yang senantiasa selalu melakukan perbaikan, selalu melakukan yang terbaik gitu. Pastinya juga dengan melibatkan banyak pihak ya, melibatkan banyak pihak yang bisa dimintai keterangan ataupun dimintakan bantuan yang lain. Dan yaitu dari sikap Kapolri tersebut, dari pergerakan yang dilakukan oleh Kapolri dengan semua timnya, bekerja sama dengan tim-tim khusus, membuat tim khusus yang bekerja untuk mengusut tuntas kasus ini tuh menurut saya sudah termasuk ke dalam inisiasi atau inisiatif dari Polri tersebut untuk menyelesaikan kasus ini sebagai ya salah satu upaya dalam meningkatkan kembali kepercayaan publik tersebut yang sebetulnya mungkin sudah rusak publik bertanya-tanya ya bagaimana kok beritanya kapan terjadi kasusnya terjadi kapan, lalu diberitakannya kapan gitu. Mungkin salah satunya itu gitu. Jadi dengan adanya inisiatif dari Kapolri untuk membentuk tim khusus itu menurut saya sudah mengimplementasikan sikap adaptif. Sudah yang terbaik ya, implementasi aja. Ya seperti kita tahu tadi, adaptif itu kita harus bekerja sama dan juga dapat menyelesaikan kasus tersebut secara tepat dan cepat, itu sudah dilakukan oleh Kapolri ya. Dengan suasana kasus-kasus yang mendadak tiba-tiba ya, kita harus langsung bisa beradaptasi dengan kasus-kasus yang tak terduga ini ya Pak, Mbak ya. Ya, Nilai cepat tanggap begitu terhadap kasus benar. Kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya jarang terjadi ya. Kita saja sebagai masyarakat sangat kaget seseorang yang memiliki kedudukan yang dapat dipercaya, ditekuni, malah mencoreng instansinya, mencoreng wewenangannya, kedudukannya itu dengan kegiatan atau perilaku yang sangat keji begitu ya Mbak ya. Iya, sangat bagus sekali Mbak, penjelasannya sangat membantu. Terima kasih ya Mbak Dini. Saya coba dengar dari Mbak Wanda nih. Tadi Mbak Wanda menjelaskan tentang kolaboratif ya, benar ya Mbak ya? Gimana sih Mbak pandangan Mbak tentang kolaboratif dari pihak Kapolri itu dalam menyelesaikan kasus FS ini Pak? Saya mau dengar nih pendapat dari Mbak Wanda. Coba Mbak. Jadi kita kembali lagi ke apa sih itu kolaboratif. Jadi kan kolaboratif salah satu bentuk kolaborasi antar individu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi dapat kita lihat di sini dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri, Irwasum, Kabar Eskrim, Kabid, kemudian ASSDM. Jadi itu kan bisa kita lihat mereka membentuk suatu tim
untuk menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya terungkap kasus FS ini gitu. Oke, jadi dengan dengan Kapolri membentuk tim khusus untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh Indonesia ini, yaitu si kasusnya FS dengan pembunuhan Brigadir J ini. Jadi Kapolri itu sudah memenuhi si poin-poin Kolaboratif. Loyalitas, adaptif, dan kolaboratif itu sendiri ya. Jadi sangat baik sekali pihak Kapolri saat ini dengan tegas dan sigap serta transparan mengikuti arahan perintah dari Presiden kita sendiri, Joko Widodo, untuk mengusut tuntas kasus yang dialami Indonesia ini yang terkait pembunuhan Brigadir J oleh Bapak FS itu sendiri. Ya, begitulah, semoga Indonesia semakin membaik ya Mbak ya Mas ya. Kita sama-sama berdoa untuk yang terbaik untuk Indonesia. Semoga kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi, dan semakin kuat nilai-nilai berakhlak dari setiap ASN yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya ASN, tetapi semua warga Indonesia dapat mengimplementasikan berakhlak itu sendiri. Setuju ya Mbak ya Mas ya, kita harus semua bisa dapat menjunjung tinggi sifat berakhlak ini untuk kita pegang teguh sebagai ASN. Ya, sebaiknya kita tutup saja. Terima kasih banyak untuk Mas Adi, Mbak Dini, dan Mbak Wanda sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang apa itu loyalitas, apa itu adaptif, dan apa itu kolaboratif. Yang kita sandingkan dengan kasusnya pembunuhan Brigadir J oleh FS. Yes, sekian dari kita. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mbak. Dan saya tutup ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.